Rahasia sukses komunis merebut kekuasaan bagian 1. Video ini silahkan di-share dan subscribe ya. Jazakumullah khairan katsiran. Padu dengan kehati-hatian. Jamaah salat jemaah yang berbahagia, di surat Al-Asr, surat yang terkenal itu dinyatakan demi masa seluruh keadaan manusia merugi kecuali orang-orang yang beriman, orang-orang yang beramal, dan orang-orang yang berdakwah serta bersabar. Seluruh keadaan, seluruh posisi setiap manusia, baik dia kaya maupun miskin, dia pangkat maupun rakyat jelata, seluruhnya rugi kecuali yang menetapi 4 predikat. Predikat yang pertama adalah al-imanu bihi, orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Iman itu tasdiq, pembenaran. Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan al-imanu syar'an tasdiqur rasul fi ma ja'a bihi an rabbih. Iman secara syar'i maknanya adalah membenarkan yang dibawa Rasul, membenarkan apa-apa yang dibawa Rasul dari Rabb-nya, dari Tuhannya, dari pemiliknya, penciptanya. Apapun yang diberitakan, meskipun itu tidak sesuai, tidak diterima oleh akal, kalau itu berita dari Rasulullah dibenarkan. Dan biasanya pembenaran ini tidak lepas dari ilmu. Orang yang tidak berilmu, insya Allah pasti tidak akan beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'rifatullah, mengenal Allah, ma'rifatul Rasul, mengenal Rasul, dan ma'rifah fi dinihi, mengenal dinnya dengan adillah, dengan dalil-dalil yang nyata, yang jelas, yang sahih. Sementara makna ilmu, ada sebagian ulama, di antaranya Ali radhiyallahu anhu, mengatakan bahwa ilmu itu innamal alim man amila bima alima wa wafaqa ilmuhu amalahu. Sesungguhnya tiada lain, ilmu itu, alim itu orang yang mempraktekkan pengetahuannya, dan setiap tindak tanduknya disepakati ilmu. Jadi bukannya alim itu yang banyak perkataannya, memukau pidatonya, banyak pengikutnya, bukan itu. Tetapi alim, pemilik ilmu adalah angkasratil khasyah, kata Ibnu Mas'ud, seberapa besar dia takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di surat Fatir ayat 28, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama, sesungguhnya yang takut kepada Allah hanyalah hamba-hambanya yang alim, yang mempunyai ilmu. Orang yang berilmu biasanya beriman. Orang yang berilmu mempraktekkan ilmunya. Makanya predikat yang kedua adalah al-amalu bihi, mengamalkan, mempraktekkan ilmunya. Tidak hanya disimpan dalam otak dan pikiran, pengetahuannya itu dibuktikan dengan amal anggota badan. Kalau seseorang tidak mempraktekkan ilmunya, maka mutu ilmunya, kualitas ilmunya diragukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tempo hari kita dengar beberapa yang disebut orang sebagai ulama, doktor atau apa, ternyata membela penista agama. Kenapa begitu? Karena alim bi amrillah walaysa bi alim billah. Mereka hanya mengenal perintah-perintah Allah, tetapi tidak kenal Allah, sehingga tidak takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak mempraktekkan ilmunya. Predikat yang ketiga adalah ad-da'watu ilaihi, yang mendakwahkan ilmunya, mengajak orang lain untuk mempraktekkan ilmunya.
untuk membumikan, menyebarkan Islam, mempraktekkan segala yang diajarkan oleh Rasulullah. Kalau ternyata dalam tatanan kehidupan bermasyarakat tidak terlaksana atau terlaksana tapi tidak optimal, maka diupayakan untuk mengajak orang lain untuk mengamalkan Islam, atau istilahnya dakwah, mengajak orang lain mengamalkan Islam. Kalau kuantitas manusia yang berislam, beragama Islam dan mempraktekkan Islam ini sedikit, biasanya umat Islam ditindas, disakiti. Kita perlebar sedikit tentang dakwah ini. Ada beberapa pengalaman tentang lemahnya dakwah. Andai kita lemah dalam berdakwah, maka kita akan minoritas. Minoritas akan dihabisi oleh orang-orang yang benci terhadap Islam. Kalau nggak salah, Sayyidina Ali radhiyallahu anhu pernah mengatakan, al-haqqu bila nidham tughlabul batil binidham. Kebenaran yang tidak tertata rapi akan dikalahkan oleh kebatilan yang tertata rapi. Kemarin saya sempat nobar nonton bareng film Pengkhianatan G30 SPKI. Di rumah ada film, ada kopian film itu, saya tonton dengan anak, dengan istri. Saya meninggalkan tempat ruang tengah itu, meninggalkan sebentar ke lain tempat. Ternyata dimatikan oleh anak saya yang kelas 2 SD itu. Katanya nggak seru, masuk rapat-rapat tok aja. Nah, di situ saya mendapatkan beberapa pelajaran yang insya Allah juga berguna bagi kita semua. Yang pertama, pelajarannya adalah betapa seorang yang sangat kuat itu oleh Allah ditakdirkan kalah dengan segelintir orang yang agak banyak. Jenderal itu potensi menjadi pemimpin Kodam. Biasanya pemimpin Kodam, Panglima Kodam, itu biasanya jenderal. Nah itu para jenderal yang berapa itu, 7 atau 9 orang itu ya, sendirian. Padahal mereka sudah tertata rapi dalam struktur. Kalau disebutkan Sayyidina Ali tadi, sebenarnya kebenarannya sudah terstruktur, tapi pas saat itu pas sendiri bersama anak dan istrinya di rumah, tidak ada temannya yang sesama jenderal atau kolonel atau apa itu. Ditawur, dikeroyok oleh, kalau saya menganalisa itu sekitar hanya orang Koramil. Betapa kita tahu bahwa pemimpin yang menculik satu jenderal itu, yang ditugaskan, yang memimpin adalah Serka, Sersan Mayor, Sersan Kepala, itu aja. Itu biasanya nggak sampai jadi ketua dan ramil, nggak sampai jadi dan ramil. Biasanya dan ramil itu kapten, di bawah, di atasnya Serma. Itu Serma atau Serka dan beberapa orang prajurit anak buahnya nawur, ngeroyok seorang jenderal. Ternyata jenderalnya kalah.